Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari dengan NPM 0205010045. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan uji coba instrumen penelitian hasil tes, di mana uji ini terdapat 40 siswa dan 35 butir soal. Selanjutnya kita masuk ke validitas. Validitas ini terdapat 40 siswa dan 35 butir soal, di mana uji validitas ini yang sudah saya urutkan benar dan salahnya. Benarnya saya kasih nilai angka 1 dan salahnya saya kasih nilai 0. Dan di dalam uji validitas instrumen ini terdapat hitung, tabel, dan keterangan yang nantinya akan menjawab ke tabulasi nilai. Selanjutnya kita masuk ke tes kesukaran. Tes kesukaran ini ada 40 siswa dan 35 butir soal. Tes kesukaran ini mempunyai keterangan yang nantinya akan menjawab di tabulasi nilai. Selanjutnya kita masuk ke daya beda. Daya beda ini atau bisa disebut juga analisis daya beda. Terdapat dua kelas. Yang pertama kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas ini adalah nilai yang paling tertinggi, sedangkan kelas bawah adalah nilai yang paling rendah. Di mana kelas atas terdapat 11 siswa mempunyai nilai tertinggi, sedangkan kelas bawah di mana mempunyai 11 siswa mempunyai nilai yang paling terendah. Selanjutnya kita masuk ke tabulasi nilai. Nah, tadi yang sebelumnya sudah saya lanjutkan, yang sebelumnya saya bicarakan, di mana tabulasi hasil analisis tes terdapat 4 macam: validitas, tes kesukaran, daya beda, dan keterangan. Soal nomor 1. Kenapa dinyatakan valid? Karena validitasnya valid dan tes kesukarannya sedang dan daya bedanya diterima dan keterangannya diterima. Kenapa? Karena validitas yang bisa kita tengok di keterangannya ini di nomor 1 itu valid, makanya di tabulasi nilai ini bisa dinyatakan valid. Dan kenapa tes kesukarannya di tabulasi nilai sedang? Kita bisa tengok di tes kesukarannya yang nomor 1 dinyatakan sedang, makanya di sini bisa saya nyatakan sedang. Kenapa di daya beda nomor 1 dinyatakan terima? Karena di tes kesukarannya ini di keterangannya dinyatakan sedang. Terus makanya saya bisa masukkan ke tabulasi nilai yang di daya beda diterima, dan keterangannya ini dinyatakan terima karena ininya tes kesukarannya sedang, bisa dinyatakan terima. Dan saya ambil lagi contohnya di nomor 6. Kenapa soal nomor 6 bisa dinyatakan tidak valid? Karena di validitasnya yang bisa kita tengok di uji validitas instrumen penelitian itu, karena di keterangan di nomor 6 ini tidak valid, makanya di tabulasi nilainya ini tidak dinyatakan valid. Nah, kenapa di tes kesukarannya dinyatakan sedang? Karena tes kesukarannya itu di nomor 6 sedang, makanya di sini di tabulasi nilainya bisa dinyatakan sedang. Dan kenapa daya bedanya dinyatakan terima?
Karena kita bisa tengok di daya bedanya di nomor 6. Ini menyatakan terima karena di sininya di keterangan analisis daya dinyatakan terima, makanya di tabulasi nilainya bisa dinyatakan terima dan keterangannya bisa dinyatakan terima karena sifatnya di sini sedang di tes kesukarannya. Dan kenapa di nomor 14 ini saya ambil contoh validitas soalnya itu dinyatakan tidak valid karena di sini di nomor 4 keterangan di keterangan uji validitas instrumen hasil penelitian ini dinyatakan tidak valid, makanya di tabulasi nilainya ini bisa dinyatakan tidak valid. Kenapa di tes kesukarannya dinyatakan sedang? Karena di tes kesukarannya di nomor 14 ini dinyatakan sedang karena bisa dimasukkan di tabulasi nilainya. Dan kenapa daya bedanya 0 padahal di sininya 0,05 0,00 karena di sini di tabulasinya 0 karena diketik 0,00 munculnya tetap 0, maka di sininya daya bedanya ditolak. Bisa kita tengok di daya bedanya dinyatakan tolak, berarti keterangannya tidak diterima. Bisa kita tengok validitasnya soal pertama, kedua sampai 35 soal. Ini dan ini. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Sekian juga uji coba instrumen hasil penelitian saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada ibu dosen.